Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Semeton Cegah Narkoba Streaming dimanapun Anda berada. Tentunya dan juga apa kabar nih untuk Semeton CNS yang ada di studio. Wow, semangatnya luar biasa ya teman-teman ya. Balik lagi di Beken Berita Kekinian BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya kali ini bareng aku Vila yang akan menemani Semeton Cegah Narkoba dari awal hingga akhir nantinya. Tentunya pada hari ini Selasa 11 Februari 2025 Beken kembali hadir menemani Semeton CNS semuanya. Baik. Kali ini aku ada beberapa berita yaitu terkait dengan seputar BNN RI dan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yuk langsung saja kita beralih ke berita yang pertama. BNN hadiri RDP Perdana di tahun 2025 bersama Komisi 3 DPR RI. Di awal tahun 2025, Badan Narkotika Nasional menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis minggu lalu. Dalam kegiatan ini hadir pula Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia guna memperkuat sinergitas anggota parlemen dengan daerah. Tujuan rapat ini membahas capaian kinerja BNN sepanjang tahun 2024 dan strategi pencegahan dan pemberantasan narkotika pada tahun 2025 demi mendukung Astacita Presiden RI. Kepala BNN RI Martinus Hukong memaparkan jika di tahun 2024 BNN berhasil mengungkap 653 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan tersangka yang diamankan berjumlah 1.041 orang. Adapun jaringan sindikat narkotika yang berhasil ditangkap adalah 14 jaringan sindikat narkotika internasional dan 14 jaringan sindikat narkotika nasional. Nah, sementara itu untuk capaian evaluasi program rehabilitasi jumlah klien BNN sebanyak 14.387 dengan melewati 4 metode program, yaitu program rehabilitasi pilihan, program rehabilitasi dengan tingkat keparahan sedang, program rehabilitasi dengan tingkat keparahan berat, dan program rehabilitasi dengan kondisi khusus. RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Dede Indra Permana Sodiro, mengapresiasi kinerja BNN dan mendengar aspirasi dari para anggota, yang dimana dalam rapat tersebut menghasilkan 5 poin. Di antaranya, yang pertama Komisi DPR RI, Komisi 3 DPR RI mendukung rencana kinerja strategi BNN tahun 2025 dalam rangka mewujudkan misi memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba dalam Astacita serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Yang kedua yaitu Komisi 3 DPR RI mendukung BNN untuk mengoptimalkan anggaran tahun 2025 di seluruh jajaran. Yang ketiga yaitu Komisi 3 DPR RI meminta Kepala BNN RI agar lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN dengan melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga, instansi terkait termasuk dalam mendorong optimalisasi penyitaan aset guna memutus mata rantai TPU yang berasal dari kejahatan narkotika. Yang keempat yaitu Komisi 3 DPR RI mendukung akselerasi penegakan hukum yang berkualitas untuk mengoptimalkan program pemberantasan narkoba dan menutup segala akses peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dan yang kelima yaitu Komisi 3 DPR RI meminta Kepala BNN RI untuk mengoptimalisasi program Tim Asesmen Terpadu atau TAT serta penyempurnaan regulasi dan implementasi program rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tentunya RDP ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara BNN dan Komisi 3 DPR RI dalam menciptakan Indonesia bersinar bersih narkoba. Baik, itu tadi berita yang pertama.
Next, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu Musyawarah Perencanaan tahun 2025. Badan Narkotika Nasional menggelar Musyawarah Perencanaan tahun 2025 pada Kamis hingga Jumat pada 30 sampai dengan 31 Januari 2025 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Selaras dengan komitmen terhadap arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, musyawarah tahun ini mengangkat tema implementasi Astacita melalui strategi penguatan kolaborasi dengan pendekatan ikonik dan tematik di wilayah rawan narkoba, perbatasan, dan pesisir. Kepala BNN RI Martinus Hukom dalam sambutan pembukaan musren menyampaikan bahwa setiap program yang dirumuskan harus tetap tepat sasaran agar efektif dalam menekan tingkat ancaman narkoba. Ia menegaskan untuk tidak menjadikan kegiatan musyawarah perencanaan tahunan hanya sebagai ajang seremonial tanpa makna dan hasil yang konkret. Sebaliknya, namun pertemuan ini diharapkan dapat menjadi sarana produktif terhadap ide pembaruan yang dibutuhkan dalam mereformulasi program. Kepala BNNP harus menjadi motor penggerak, rumuskan usulan inovasi dengan pendekatan tematik yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Nah, sementara itu terkait dengan pendekatan strategis, Martinus Hukom mengatakan akan melanjutkan strategi tahun sebelumnya dengan menambahkan satu pendekatan. Dengan demikian, pada tahun 2025, BNN memiliki 6 pendekatan strategis dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Keenam strategi tersebut yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen P4GN, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, tematik dan ikonik, serta satu strategi tambahan yaitu penguatan sumber daya dan infrastruktur. Berkaitan dengan tema strategis tersebut, dalam pembuatan yang dihadiri oleh seluruh jajaran eselon 1 dan 2 lingkungan BNN Pusat, seluruh kepala BNN Provinsi, dan BNN Kota Kabupaten, Martinus Hukom menyampaikan beberapa penekanan sebagai berikut. Yang dimana pembentukan tim oleh Kepala BNN Provinsi dalam mendorong pembuatan regulasi seperti peraturan daerah yang mendukung implementasi kolaborasi P4GN. Pembentukan unit analisis intelijen yang mampu untuk melakukan analisis hingga ke ruang digital. Penguatan perbatasan dengan membangun jejaring komunikasi dan membuat benteng-benteng sosial melalui figur yang dapat dijadikan patron. Membentuk satuan Satgas pengejaran DPO kasus narkoba di luar negeri dengan segera. Mengimplementasikan pendekatan tematik dengan membuat kegiatan yang dilihat dan mendapatkan atensi tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga pengedar dan bandar. Melakukan penguatan sumber daya melalui corporate university yang saat ini dibangun. Kepala BNN RI menekan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa para bandar narkoba memiliki kekuatan finansial yang besar dan bisa mempengaruhi loyalitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berpesan kepada seluruh jajaran untuk selalu hidup sederhana, bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan menjaga profesionalisme dalam bekerja. Baik, next kita lanjut ke berita yang ketiga. BNNP NTB gelar apel kesadaran berbangsa dan bernegara di Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Pada hari Senin 3 Februari 2025, Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Brigjen Pol Marjuki SIK MSI, melaksanakan apel kesadaran berbangsa dan bernegara di Lapas Kelas 2A Lombok Barat diikuti oleh seluruh PJU BNNP NTB, Kepala Lapas dan jajaran serta 1.859 warga binaan Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Selaku pembina apel, Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Brigjen Pol Marjuki SIK MSI, menyampaikan salah satu misi dalam 8 misi Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yaitu misi ke-7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Misi ini mengiringi rencana pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, yaitu bersama Indonesia Maju, Maju Indonesia Emas 2045. Dalam amanat yang disampaikan, mengajak kepada para bandar dan para pengedar agar insyaf dari menyadari penuh atas kesalahannya, serta agar tidak menjadi pengkhianat bangsa dengan mencari keuntungan dengan menjual narkoba atau terlibat dalam jaringan pengedaran narkotika yang berakibat meruntuhkan bangsa ini. Melalui apel ini diharapkan dapat memotivasi warga binaan untuk menjadi individu yang lebih baik dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari narkotika. Dengan bekal semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mereka diharapkan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi positif bagi negara. Di akhir amanat, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol Marjuki SIK MSI mengajak bersama mewujudkan lapas bersinal, lapas yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Serta sebagai cerminan peran aktif, kita menjalankan misi Presiden dalam Astacita demi kemuliaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pada kegiatan itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara KBNNP NTB dan Kakanwil Ditjen PAS tentang kerjasama P4GN di UPT Kanwil Ditjen PAS seluruh NTB. Kegiatan berjalan tentunya dengan tertib dan lancar. Baik, itu tadi berita yang ketiga. Lanjut kita ke berita yang terakhir atau berita yang keempat. BNNP NTB gelar sosialisasi P4GN dan deklarasi sekolah bersinar di SMA 7 Mataram. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat 31 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.340 peserta dari unsur Dewan Guru, pegawai TU, dan seluruh siswa SMA 7 Mataram. Ketua Tim Bidang P2M, Dr. Randus Nur Rahmat APT, menyampaikan materi tentang permasalahan dan dampak penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan program sekolah bersih dari narkoba atau bersinar. Dalam kesempatan ini, Dr. Randus Nur Rahmat APT juga menekankan pentingnya peran aktif siswa, guru, dan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan deklarasi sekolah bersinar dan penandatanganan dokumen deklarasi oleh kepala sekolah, ketua OSIS, dan ketua komite sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan SMA 7 Mataram dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Baik, itu tadi berita terupdate seputar BNN RI dan BNN NTB. Namun sebelum itu, untuk semeton cegah narkoba yang ada di rumah, apabila ada yang terindikasi dengan narkoba, maka semeton cegah narkoba bisa langsung melakukan rehabilitasi dan bisa langsung datang ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Mataram. Dan untuk semeton cegah narkoba yang ada di rumah, jangan lupa untuk kepoin terus Instagram, YouTube, Facebook @info BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan mengupdate seputar BNN Nusa Tenggara Barat dan BNN Republik Indonesia. Baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Aku Pila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demi Indonesia bersinar.